Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman Bapak Ibu guru maupun juga Bapak Ibu kepala sekolah yang telah terpanggil sebagai peserta piloting PPG guru tertentu tahun 2024. Entah itu peserta piloting dari kuota utama yang awalnya itu adalah 61 ribuan maupun juga yang termasuk dalam kategori peserta tambahan ya, yang kemarin itu sekitar ada 30 ribuan. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu guru yang telah terpanggil piloting PPG bagi guru tertentu tahun ini sangat senang sekali ya. Nah, dan pada video ini kita akan berbagi yaitu sebuah langkah strategis guru yang terpanggil piloting PPG guru tertentu atau PPG Daljab 2024 itu kira-kira seperti apa, sehingga ketika nanti kita lulus mendapatkan sertifikat pendidik setelah mengikuti pendidikan profesi guru untuk guru tertentu ini, nanti kita bukan hanya mendapatkan serdik, namun juga kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang ada di dalamnya. Nah, tentunya saat ini teman-teman yang terpanggil sebagai peserta piloting ini sangat bersyukur sekali ya, dikarenakan ada ratusan ribu di luar sana Bapak Ibu guru yang mungkin belum merasakan keberuntungan seperti kita, yaitu terpanggil pada peserta piloting PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, diantaranya ini adalah untuk yang pertama, tentunya kita itu menyikapi dari terpanggilnya kita sebagai peserta piloting PPG guru tertentu, inilah kita sambut dengan rasa syukur teman-teman. Jadi alhamdulillah saya terpanggil PPG guru tertentu tahun 2024 untuk yang piloting. Ini tentunya kita tanggapi dengan rasa syukur, alhamdulillah gitu kan. Kita diberi kesempatan untuk yang pertama, telah diberikan oleh Kemdikbudristek yaitu kesempatan pertama untuk mengikuti proses PPG yang tentunya berbeda dengan di tahun sebelumnya ya. Nah, tentunya di sini perbedaan dari sistem itu adalah yang pertama. Jadi PPG guru tertentu tahun 2024, kalau misalkan teman-teman cek di menu sertifikasi pendidik ya, di sini kan kita itu mempelajari 3 modul nih. Model dari yang pertama yaitu prinsip pengajaran dan juga asesmen, itu adalah bersifat umum ya. Kemudian setelah itu pembelajaran sosial emosional, kemudian pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah kita menyelesaikan pembelajaran modul yang ada 3, ini kita nanti akan bisa mendaftar UKP PPG. Jadi setelah kita ini telah menyelesaikan semua modul, maka kita akan dipersilahkan ya untuk mengecek aplikasi PMM secara berkala hingga tombol daftar UKP PPG ini nanti aktif ya, sehingga nanti kita bisa klik daftar UKP PPG. Dan selanjutnya teman-teman, tentunya di sini dari kesempatan pertama ini adalah kita tentunya menjadi peserta pertama yang mencoba sistem baru. Kalau misalkan PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya ya, atau di gelombang periode angkatan sebelumnya itu masih menggunakan yaitu salah satu menu yang ada di portal GTK Kemdikbudristek yaitu ppg.simpekab.id, maka untuk tahun ini kita menggunakan platform yang ada di PMM yaitu menu sertifikasi pendidik. Selanjutnya juga tentunya di sini kita akan nantinya itu mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Dikarenakan dijadwalkan untuk tahun ini itu nanti akan dituntaskan sekitar ada 600 ribuan ya dari Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah yang telah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya. Jadi kita menjadi peserta yaitu dalam skala yang lebih kecil dalam piloting ini. Tentunya di sini nanti kita akan mendapatkan yaitu serdik untuk yang pertama kalinya dibanding dengan teman-teman yang sampai sekarang ini belum terpanggil ya. Dan tentunya di sini kita menyikapi hal tersebut ya. Ini kalau misalkan saya pribadi, alhamdulillah saya terpanggil piloting PPG bagi guru tertentu. Tentunya saya juga berpendapat bahwa saya itu harus tetap rendah hati ya, dan juga tidak jumawa terhadap teman-teman yang mungkin sampai sekarang itu belum terpanggil. Karena masih banyak ratusan ribu di luar sana kawan-kawan kita ini yang belum seberuntung dari kita ya. Dan tentunya untuk strategi yang kedua, jadi setelah kita itu bersyukur karena kita telah terpanggil PPG, tentunya juga kita harus berkomitmen dengan kuat ya, yaitu bahwasanya kita ini harus mengikuti proses PPG ini sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita harus mengikuti PPG proses ini sesuai dengan jadwalnya. Kalau misalkan setelah kita dulunya itu terpanggil sebagai peserta piloting yang ada di SIMPKB, maka alurnya itu kan kita melakukan konfirmasi kesediaan.
Setelah kita terpanggil menjadi kandidat, itu kan kita melakukan konfirmasi kesediaan, kemudian setelah itu kita ditetapkan sebagai peserta, kemudian setelah itu kita lapor diri ke LPTK. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sampai sekarang belum lapor diri, maka silakan segera saja ya untuk melakukan lapor diri ke LPTK, dikarenakan data yang nanti akan kita kirimkan itu merupakan data persyaratan untuk nantinya itu sebagai syarat juga untuk kita mendapatkan sertifikat pendidik juga ya. Jadi kita pastikan juga untuk data-data yang kita kirimkan itu sesuai yang aslinya dan juga benar ya. Sehingga ketika sertif kita sudah keluar nih, nanti tidak akan ada kesalahan pada data sertif kita dan juga kelulusan sertifikasi pendidik kita. Dan berikutnya, setelah kita itu melakukan lapor diri, tentunya secara bersamaan kita bisa melakukan pembelajaran nih, yaitu pembelajaran di PMM, yaitu di bagian menu sertifikasi pendidik. Yang mana di sini ada 3 modul yang kita pelajari. Yang pertama adalah prinsip pengajaran dan juga asesmen ya, ini bersifat umum. Kemudian untuk di bagian modul pertama ini ada 4 unit pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti pembelajaran sosial emosional itu ada 3 unit pembelajaran, dan juga untuk pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini ada 2 unit pembelajaran. Nah, tentunya pada masing-masing unit pembelajaran di sini nanti ada sub-sub materi ya. Tentunya nanti kita akan mempelajarinya dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dan nanti ada belajarnya itu, sumber belajarnya ada yang dibagikan dalam bentuk PDF, kemudian ada dalam bentuk video, kemudian kita mengerjakan kuis, kemudian juga ada yaitu jurnal pembelajaran. Nah, misalkan saja prinsip pengajaran dan asesmen nih yang bersifat umum. Di sini ada jurnal pembelajaran. Tentunya setelah kita mempelajari seluruh modulnya dengan maksimal, maka kita akan dengan mudah nih untuk mengisi jurnal pembelajaran kita. Nah, ini kemudian untuk yang ketiga tentunya adalah kita harus mengikuti PPG dengan maksimal ya. Jadi PPG di PMM meskipun di sini kita tidak secara langsung bertatap muka atau bertatap maya dengan pihak LPTK, baik itu dosen penguji maupun juga guru pamong dan lain sebagainya, maka di sini kita harus tetap mengikuti proses PPG ini secara maksimal ya. Jadi kita pelajari seluruh modul yang ada, itu adalah yang mana modulnya itu kan terdiri dari ada yang file PDF, kemudian ada video, kemudian ada aksi nyata yang harus kita upload. Tentunya nanti yang paling jelas itu bukan hanya, jangan sampai teman-teman itu hanya mengejar checklist saja ya. Jangan hanya kita tuh mengejar checklist hijau saja, namun juga kita harus bisa menyerap segala ilmu yang ada di dalamnya, supaya nanti kita akan bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajar kepada peserta didik kita, sehingga nanti ada bedanya nih, ada bedanya guru yang sudah sertifikasi dan guru yang belum sertifikasi. Nah, tentunya ketika kita nanti sudah ikut PPG, kita harus memiliki semacam apa ya, semacam istilahnya peningkatan ya, peningkatan dari kualitas pembelajaran kita. Tentunya yang lebih berdampak pada peserta didik, kemudian lebih mengutamakan refleksi dan lain sebagainya. Jadi di sini bukan hanya kita kejar checklist saja, namun juga di sini kita juga harus betul-betul menjadi guru yang profesional seperti harapan dari Kemdikbudristek ya. Dan selanjutnya untuk yang keempat tentunya di sini nanti kita harus bisa lulus ya, lulus dari PPG guru tertentu ini sesuai dengan harapan. Harapan siapa? Tentunya harapan dari Kemdikbudristek yang diamanahkan melalui undang-undang teman-teman. Jadi di sini tentunya kita nanti harus bisa proporsional ya antara ilmu yang kita dapatkan, kemudian serdik yang nanti kita dapatkan, dan juga tentunya kita akan menjadi guru yang profesional, dikarenakan untuk sertifikasi pendidik itu kan diberikan kepada guru yang sudah profesional. Nah, tentunya terkait tentang kriteria guru yang profesional seperti apa, teman-teman tentunya lebih tahu ya. Dan selanjutnya nanti kita akan mendapatkan sertik nih. Jadi manfaatnya kita akan menjadi guru yang profesional setelah lulus kan. Kita akan jadi guru yang profesional, dan selanjutnya kita akan memperoleh sertifikat pendidik. Nah, dengan adanya sertik ini nanti itu akan berpengaruh terhadap tunjangan yang nanti akan meningkat ya. Dengan sertik kita akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Untuk besarannya tentunya nanti tergantung pada golongan masing-masing ya. Entah itu P3K, PNS, kemudian juga untuk teman-teman yang guru honorer atau mungkin juga guru tetap yayasan atau GTY. Nah, selanjutnya juga kita bisa manfaatkan selain dari sertik ini untuk
penambahan tunjangan sertifikasi, juga bisa untuk mendapatkan afirmasi bagi teman-teman yang mungkin belum ASN untuk nantinya mendaftar baik itu CPNS maupun juga P3K. Nah, tentunya ini suatu hal yang penting sekali ya bagi teman-teman mungkin yang menjadi subscriber dari channel Calon Guru ini, untuk perlu diperhatikan supaya nanti kita itu menjadi seorang guru itu sesuai dengan harapan dari negara kita, dan tentunya akan berdampak luas terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari diri kita sendiri. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah terpanggil PPG, semoga sukses untuk kita semua.